Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Rahayu Rahayu Rahayu. Jumpa lagi bersama saya Zal Basusena di channel saya Abino Yonuswantoro. Pada kesempatan kali ini saya bermain ke tempat kawan lama saya, pemilik Sanggar Seni Purwo Pangestu. Mau tahu bagaimana kisahnya? Ada apa saja di gudangnya? Tetap di video ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, Ya, gimana kabarnya? alhamdulillah. Mas Tan, mau review barongan boleh kan ya? Boleh, silakan. Boleh, ini barong apa ya Mas namanya Mas? Ini namanya Kebu Wongso. Kebu Wongso. Ya. Diambil dari? Diambil dari nama anaknya Buyut Wongso Kenongo. Dia punya anak dua, namanya Raden Pringgo sama Raden Peke. Yang tua ini Raden Peke, dia punya istilahnya perewangan. Perewangannya ini ya ini Kebu Wongso namanya. Jadi disutren ke sini Mas ya? Ya, Udah berapa lama Mas memelihara barong? sudah 2 tahun. 2 tahun ini? Ya, 2 tahun. Oh. Dulu kecil masih, kepalanya masih kecil. Oh, belum yang ini? Belum. Selain ini Mas, koleksi di Purwo Pangestu ini? Ini ada. Ini ada macan-macanan. Boleh dibuka? Boleh. Ini juga sutren juga Mas? Ya, kebetulan dari Panas Purwo. Yang isi Pak Rudi yang punya JWK itu. Perlu diketahui ya guys, Alas Purwo itu di dunia ini masuk nomor 1 tempat nomor 2 tempat paling angker di dunia setelah segitiga Bermuda. Jadi kalian bisa tahulah kalau ini udah ditapakan di Alas Purwo gimana serunya. Oh ya Mas, untuk ini buatannya siapa? Dulu buatannya Mas Bilal, dua ini buatannya Mas Bilal. Mas Bilal Karangasem. ya. Ya. Kalau yang lain-lain ini Mas? Yang lain ini kakaknya Mas Bilal, Cak Takim. Cak Takim itu Ya. yang di Celuring ya? Ya, Cemetuk. Lain waktu kita akan mewawancarai dan mereview bagaimana Cak Takim. Untuk saat ini kita bermain di sini dulu. Kawan lama saya. Ini kulit asli loh. Kulit apa nih Mas? Kambing ini. Jadi bukan main cet-cetan ya. Asli kulit. Juga udah sutren. Sudah. Untuk teman-teman yang belum tahu sutren itu isian. Jadi semacam danyang di suatu tempat untuk menempati barong atau kepala apa agar supaya lebih sangar, lebih bagus lah. Ini juga Mas. Ini Cak Takim juga. Ya. Hampir sama ya. Ya. Kalau Mas Danda kenapa sih Mas kok mau gitu berkecimpung di kesenian barong jaranan ini Mas? Kalau dulu kebetulan ayah ini seniman, tapi seniman musik. Tapi ya kan jiwa seninya turun temurun ke saya. Jadi saya waktu suka barong itu waktu SMA. SMA ya pernah pertama lihat di kaset, lihat jaranan Balo, Karangasem dulu kan yang sering mainan ya. Terus saya itu suka, akhirnya ikut kesenian. Dulu masih ikut Ogogong. Ogogong mana itu Mas? Cantuk, Sambrulung. Jauh ya. Ya. Kan kemarin Mas Nanda sini toh? Ya, Polres. Kok kesana itu? Ya karena suka itu tadi. Jadi apapun dilakukan. Jadi dari kebiasaan menonton ya Mas? Ya. Kono dulu. Terus melakukan. Tresno jalaran saka kulino. Mas,
waktu pertama ikut kesenian itu Mas, ya walaupun Mas Nanda berangkat dari keluarga seniman, Ya, tapi gimana Mas komentar keluarga ketika Mas Nanda memilih menggeluti kesenian tradisional? ya kalau sekedar lihat nggak apa-apa, kalau keluarga mengizinkan. Tapi kalau kesurupan itu keluarga nggak setuju sih Kak. Tapi ya sembunyi-sembunyi lah, gimana kita pintarnya, asal kita melestarikan budaya itu tetap ada semangat. Berarti keluarga tahu nggak Mas ini Mas? Tahu, cuma kalau jadi itu nggak tahu keluarga, tahunya punya kesenian. Mas, waktu pertama kali ikut kesenian tadi kesenian apa? Sambrulung, cantuk, ogoh-ogoh. Cantuk. Ya Berarti perjalanan jauh setiap main. jauh. Dulu pertama ikut itu saya 2011 cantuk ya, kelas 3 STM Belaga dulu. Jadi cantuk, alhamdulillah pernah wiayu. Iya. Ya itu bareng-bareng biasa, nggak jadi. Terus pada 2013 karena sering lihat jaranan, pertama saya ikut beran Yang mana? lor. Kan tetangga saya Cak Wawan itu yang biasanya PT itu saya lihat Cak Wawan kok jadi akhirnya saya ikut. Pertama ikut itu main di Congking, karena pertama ya siapa ya kan, orang-orang tanya siapa saya. Habis itu saya bilang saya tetangganya Cak Awan. Akhirnya karena sering hadir diajak main sampai 2015 habis hari raya itu udah nggak aktif lagi di Beranlor. Udah nggak ikut Beranlor lagi? Nggak ikut udah. Kalau mendirikan ini sendiri sejak 2 tahun lalu. Ya, Jadi setelah Beranlor itu nggak ada jalanan yang diikuti. Ya ikut sponsor nama itu, tapi nggak nari, cuma di balik layar aja, bantu kakak itu. Bagian belakang layar Mas. Ya, Mas, ya, nggak takut Mas melihara, ya kan kondisi kan nggak kosong gitu loh Mas. ya, ya takut pasti ada. Cuma kita kan percaya, ya seperti manusia, kalau jin dikasih makan, dikasih misalnya kita kepercayaan kamu harus di tempat ini yang baik, asalkan saya memberi makan kamu, kalau saya ajak yang baik-baik. Kebetulan ya alhamdulillah sampai sekarang nurut. Pernah ada pengalaman mistis nggak Mas? Kalau pengalaman saya nggak ada, cuma kalau pengalaman yang lain itu anak-anak ya, yang apa, yang dimasukinya anak, yang diimpeni di mimpi, di dalam mimpinya itu apa, perewangan ini anak-anak. Kalau ditemuin gimana, terus atau lihat mereka ini bergerak sendiri atau gimana gitu pernah? Kalau ini nggak pernah lihat, cuma terasa yang hijau ini Macan ini. ya, dulu masih gudangnya di Gentengan. Yang biasa pakai siapa ini Mas? Kebetulan Mas Ranu sama Mas Amin. Kalau anak-anak biasanya Riko sama Lukman. Kalau oh iya Mas, rencana ke depan ada mau meras ya Mas? Iya, Itu kapan Mas? habis hari raya. Guys, jangan lupa ya, habis hari raya ditunggu jadwalnya. Diramaikan keseniannya Mas Nanda Bagong Lancing Purwo Pangestu. Mas, kalau biasanya ini Mas, Ya. selama berkecimpung di kesenian ini Mas, pernah punya pengalaman buruk gak Mas, kayak diganggu orang atau gimana gitu? Kalau pengalaman dulu ya kadang pas main itu diganggu ya lewat bertengkar itu. Kadang bertengkarnya itu sengaja,
Akhirnya saya ya merasa terganggu lah. Saya datang baik-baik, tiba-tiba diganggu. Anak wayangnya mas. Ya, Guys, semua yang nonton sini, saya mohon ya, kesenian apapun itu dijaga. Satu, kasihan pemainnya. Yang kedua, kasihan tuan rumahnya. Jadi nggak cuma ngelik informasi aja saya juga ingin membawa pesan perdamaian buat siapapun yang nonton kesenian jaranan. Dijaga kerukunannya, jangan membuat malu nama desa dan nama daerah Anda dan nama baik Anda pribadi. Lalu mas, ini mas, kalau untuk pendanaan mas, tentu kan kayak punya barong ini, Iya. punya macan, kan bukan barang murah kan mas. iya. Itu gimana sih mas, dari mas Nanda pribadi atau satu grup kesenian punya inisiatif gimana mas, atau gimana? Itu kalau dari gamelan dulu ya. Kalau dari gamelan itu ayah saya kan punya ogoh-ogoh. Jadi gamelannya suruh make. Kalau ada barong ya suruh make, nggak apa-apa kan, sama anaknya juga gitu. Kalau yang di sini barong, macan, ya macan sama pitik-pitikan itu urunan, rata-rata semuanya urunan dari anak-anak, dari anak buah saya. Yang unik ini kepalanya bareng Pepulungso ya, Pulungso. Itu saya sangat ingat sekali dulu. Anak-anak ini ya rakan-rakan waktu jalan sehat Agustusan kan dikasih kupon itu anak-anak megang satu-satu, akhirnya dijejer banyak, ada digelar banyak. Salah satu itu ada yang dapat sepeda gunung, sepeda pancat itu. Akhirnya sepedanya itu dijual. Saya bilang ke anak-anak, gimana kalau uangnya dari sepeda ini buat beli kepalanya barong langsung di Mas Bilal. Kan kepalanya kan waktu itu kecil, kan nggak pantas. Gimana? Oh ya, anak-anak setuju. Ya udah saya belikan. Akhirnya pantas lah buat sepedanya. Oh, Tuhan merestui berarti mas. Ya, alhamdulillah. Nah, mas, kalau boleh tahu mas, Ya, di sini yang sutranya paling tua itu yang mana mas? kalau sutranya paling tua ini sebenarnya. Oh, Harimau Iya. Palembang. Itu mas Nanda sendiri mas? Ini punyanya anak buah saya. Jadi pertama kesenian ini jadi ya lewat ini macan gitu ini. Ini berarti ini sebelum ada ini mas? Iya, sebelum itu kepalanya ini. Untuk yang sutren rata-rata di sini mas Nanda sendiri ya mas? Atau Kalau yang isi Pak Rudi. Pak? Ya, terus kalau anak-anak itu sebagian ada yang dari wilayah barat, ada yang Pemirenan, ada. Jadi mas Nanda tinggal memelihara ya? Iya, tinggal memelihara. Mas, itu lagi mas, pertanyaan terakhir. Ya. Mungkin teman-teman penasaran juga. Biasanya sih mas, nyampe berapa sih mas undang ini semua mas? Kalau saya ada pilihannya main setengah hari apa main full. Full itu artinya 1 hari yang seperti jalanan gitu. Kalau main setengah hari 2.500.000, 2.600.000 itu sama ngaraknya, tapi nggak pakai ogoh-ogoh. Kalau pakai ogoh-ogoh nambah sekitar 600, soalnya ngambilnya di rumah yang saya di Singojuru sana, transportnya dan lain-lain. Kalau yang sehari mas? Kalau yang sehari 3,5 sampai. Buat teman-teman yang mau mengundang kesenian milik Mas Nanda, silakan hubungi nomornya Mas Nanda, ada di bawah sini nanti. Oke, Oke mas, cukup sekian. Oh iya, Terima kasih ya mas. makasih, sama-sama.